Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya dari Menpan RB bahwasanya ini dengan nomor B 1917 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2022 ya, tertanggal 29 September 2022. Ini perihal tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang terhormat para pejabat pembina kepegawaian PPPK instansi pusat, para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi daerah. Ya, sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B garis miring 1511 MTTSM.01.00 garis miring 2022 tanggal 22 Juli 2022 hal pendataan tenaga non-ASN inventarisasi data oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi HTTPS ya, pendataan non-ASN bkn.go.id ya. Badan Kepegawaian Negara bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri PANRB yang dimaksud. Kemudian pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Jadi di sini sudah dipertegas teman-teman ya, untuk pendataan itu bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN teman-teman. Namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai dasar tenaga non-ASN. Jadi tujuannya untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di seluruh daerah di Indonesia teman-teman ya. Kemudian lanjut poin ketiga ya, data sementara ini yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 2.113.158 ya. Kemudian di instansi daerah semuanya teman-teman ya. Berdasarkan telaah BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB nomor B garis miring 1511 MTTSM 01.00 garis miring 2022 ya. Poin keempat, berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya yaitu adalah bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B garis miring 1511 garis miring MTTSM.01.00 garis miring 2022 tanggal 22 Juli 2022. Jadi harus memverifikasi ya untuk setiap instansi yang sudah memasukkan data teman-teman ya. Kemudian bagi instansi yang melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B garis miring 1511 MTTSM.0100 garis miring 2022 tanggal 22 Juli 2022 ya. Kemudian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan. Nah, ini teman-teman ya, kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender
dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Jadi teman-teman yang sudah mengisi data ya untuk yang di pendataan ya di laman BKN itu nantinya kan sekarang sudah tahap finalisasi yang tanggal 30 September. Nah, itu harus dari setiap daerah ya, setiap daerah itu harus memaparkan tentang hasil nama-nama yang bisa lolos untuk akun pendataan teman-teman. Nah, itu ya. Jadi nanti setiap daerah wajib sebelum tanggal 8 Oktober 2022. Kemudian perbaikan data terdapat hasil umpan balik, masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 5 WIBY melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Ya, perbaikan hasil umpan balik masyarakat itu dijatah sama BKN itu nanti paling lambat tanggal 22 Oktober itu harus valid semua teman-teman. Kemudian data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Jadi teman-teman, ini untuk verifikasi saja ya. Kalau seumpamanya dari daerah tidak membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, nanti tidak bisa dimasukkan ke dalam data dasar untuk tenaga non-ASN teman-teman ya. Jadi PK ini bersifat tegas, soalnya nanti biar terdata semua untuk yang pendataan non-ASN. Kemudian dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian poin ketujuh, yang terakhir ya teman-teman ya, apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri PANRB nomor B-MTTSM.03/03/2022 dan surat Menteri PANRB nomor B1511/MTTSM.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi teman-teman, sekarang dilihat di instansi masing-masing ya, atau di setiap daerah masing-masing. Sekarang mungkin sudah ada beberapa daerah yang sudah memasukkan nama-nama jenengan apabila lolos untuk pendataan non-ASN. Jadi tujuannya pendataan non-ASN itu nantinya buat hanya untuk memetakan saja, bukan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, baik honorer nakes maupun non-nakes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.